Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heri Iqbal di channel YouTube Heri Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang edge computing. Jadi kita akan ingin mengetahui lebih dalam apa sih edge computing itu. Edge computing kalau kita lihat dari Wikipedia adalah paradigma komputasi terdistribusi yang membawa komputasi dan penyimpanan data lebih dekat ke lokasi yang dibutuhkan. Tujuannya untuk meningkatkan waktu respon dan menghemat bandwidth. Jadi, komputasi terdistribusi itu yang membawa komputasi dan penyimpanan datanya lebih dekat. Artinya posisinya ada di site itu sendiri. Kalau cloud kan adanya di luar site. Sedangkan edge computing itu berarti komputer yang digunakan untuk komputasi dan penyimpanan data adanya di dalam site itu sendiri. Nah, edge computing ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara field dan cloud application. Jadi ini dan ini penghubungnya dia nih. Dengan adanya edge computing, dia menghubungkan antara ini dan ini. Nah, di atas ini ada manufacturing execution system, ada production planning, dan ada ERP. Program-program semua nih ya, aplikasi-aplikasi semua. Jadi dia yang menyediakan data untuk mereka nih. Nah, secara topologi arsitektur yang kalau bukan edge computing kayak gini. Jadi ada sensor, ini controller, sensor, ada nilainya kan. Nah, nilainya ini kan selalu dikirim ke controller. Nah, hasil penilaian itu langsung dibablasin ke cloud. Ini banyak yang biasa disebut dengan industrial IoT. Jadi sensor controller langsung ke cloud. Sedangkan yang untuk edge computing, dia sensor controller masuk dulu ke edge computing, diproses di sini baru ke cloud. Jadi kalau yang ini langsung bablas, kalau yang ini nggak langsung. Jadi dia harus ke edge computing dulu, disimpan di sini, diproses di sini, lalu kalau udah matang baru di cloud-kan. Seperti itu. Nah, seperti disebutkan di sini adalah untuk meningkatkan waktu respon dan menghemat bandwidth, karena kalau kita lihat sistem yang ini berarti kan datanya stream terus nih. Stream terus. Kita bisa lihat di contohnya di sini ya. Ini di sini ada yang topologi arsitektur for non-edge computing. Di sini ada HMI. Dia langsung bablas ke cloud. Nah, ini saya sudah siapkan demonya dan kita pakai MQTT Explorer. Dia terhubung ke cloud. Kita bisa perhatikan di sini ya. Yang inilah ya. Analog input. Nah, ini 50, 40, 45 dan 50. Nah, ketika saya rubah jadi 25 write, maka di sini berubah. Ketika saya rubah ini jadi 30, lalu ini 20 dan ini 10, maka dia langsung bablas ke cloud aplikasi ya. Ini yang misalnya yang digital output 00 mati hidup ya. Ini saya matikan, nyalakan, maka di cloudnya berubah. Atau yang digital input saya matikan semua, maka di cloud pun jadi berubah. Digital input 1, tadi ini saya lihat lagi. Nah, ini 110 nggak update kan. Nah, ini kendalanya kalau misalnya kita menggunakan media langsung itu output, ada kemungkinan ketika internetnya bermasalah maka data nggak langsung update. Tuh. Ketika datanya bermasalah maka
si komputer ini menjadi tidak update. Untuk itu, salah satu alasan kenapa kita menggunakan arsitektur yang with edge computing, berarti sebelum data masuk ke cloud, maka semua data yang ada di sini dikumpulkan dulu di komputer ini. Jadi komputasi dan penyimpanan data lebih dekat ke lokasi yang dibutuhkan. Jadi dia simpan dulu ke sini, ke sini. Contohnya berarti kita pakai Hana IoT server ya. Jadi semua dari controller ini langsung dibablaskan ke edge computing ini. Jadi kita bisa lihat di data poolingnya. Nah, kita lihat holding register, maka semua data yang tadinya ada di sini itu masuk ke sini dulu. Nah, demikian juga yang input register, kita ganti misalnya 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Maka kita lihat di sini 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan kalau di cloud computing dia nggak berubah ya, karena internetnya mengalami masalah, disconnect. Connect lagi. Nah ini, jadi karena itulah salah satu alasan kenapa kita menggunakan edge computing, karena kalau yang non edge computing ini sensor, controller langsung ke cloud atau dari HMI langsung ke cloud, ada kemungkinan datanya nggak ke-update ya, karena tergantung dari jaringan komputer. Karena ini kan sifatnya langsung baca kirim gitu loh, sehingga kalau misalnya nggak ada internet terputus maka dia nggak bisa ngirim. Sedangkan yang edge computing dari HMI di kesini dulu, baru kalau ada internet baru dia kirim ke cloud sesuai dengan yang dibutuhin. Jadi biasanya sudah data yang sifatnya udah matang ya. Jadi misalnya untuk kebutuhan ini kita bisa lihat, bayangin 11.16.18 yang dikirim, berarti dia akan melakukan satu proses normalisasi dulu nih, apakah direkam dulu per jam, per menit gitu. Sedangkan AOK juga sama gitu. Nah, ini kita bisa lihat datanya, ini selalu update AOK kan. Nah ini datanya selalu update. Jadi perbedaannya di situ ya, apakah kita mau jadi kelebihan daripada edge computing ini sudah pasti dia tidak tergantung bandwidth internet. Artinya kalau mau ada internet pun, nggak ada internet pun, data tetap terekam di sini, terhitung di sini. Baru kalau ada internet baru dinaikin ke atas. Sedangkan yang ini langsung dari sensor langsung bablas ke cloud, sehingga ada kemungkinan jika internetnya memang sedang bermasalah maka dia nggak dapat data gitu loh, seperti itu ya. Jadi dari hal seperti inilah makanya kita lebih cocok memainkan menggunakan topologi edge computing. Artinya kita nggak langsung bablas ke cloud, tapi masuk dulu ke sebuah aplikasi seperti Hana IoT server ini ya, yang memang didesain untuk edge computing ya. Jadi semua sensor dan sebagainya masuk kumpul dulu di sini, baru dia bablasin ke cloud kalau memang ini. Biasanya sih sudah jadi SQL ya, dalam bentuk SQL, udah jadi SQL. Karena kalau untuk kebutuhan di aplikasi atas ini sudah pasti dalam format database, nggak mungkin dalam format Modbus gitu. Manajemen, product lifecycle, ERP pasti bacanya dalam bentuk database.
Sedangkan kalau yang langsung pun sebetulnya ketika dari sensor, controller dan langsung ke cloud itu pun di sana juga di databasein juga. Jadi sama, dari sini langsung database-nya di sana gini. Jadi memang mungkin tujuannya adalah supaya kita nggak usah nambah biaya ya, karena kan di sini semua database bagus gitu loh, servernya bagus, ininya bagus gitu loh, sehingga langsung aja lah dibablasin ke cloud. Sementara kalau yang pakai ini kan berarti kita ada tambahan modal lagi, satu jenis komputer yang seperti ini, yang tujuannya untuk mengkoleksi data yang dikirim oleh sensor melalui controller supaya kalau sudah komplit baru dikirim ke cloud. Kalau ada internet, kalau misalnya terputus pun nggak ada masalah karena semua data kesimpan di sini dulu ya. Kalau memang sudah bagus, kondisinya bagus, baru dipublish lagi. Jadi kalau edge computing ini berarti data yang ada di sini sudah pasti akan terekam. Kalau yang di sini ada kemungkinan bolong-bolong. Makanya kalau kita buka pakai InfluxDB ya, ada kalau misalnya data kosong mau diapain, nul apa mau dilihat dari tempat yang kemarin kan seperti itu ya. Karena memang ada kemungkinan datanya terputus-putus karena koneksi jaringan seperti saat ini. Saya rasa begitu aja ya bagaimana kita melihat cloud computing ini. Jadi memang kalau memang kita ingin main IoT, berarti kita harusnya sih cocoknya pakai yang cloud computing. Edge computing. Jadi sebelum dia dikirim ke cloud, maka datanya disimpan dulu di sini, dihitung dulu, dinormalisasi, baru kalau udah oke, baru di cloud. Jadi beban cloud juga tidak terlalu bleberan ya, karena kan kalau di sini kan transfer terus nih. Seperti itu. Ya saya rasa bisa coba sendiri ya kalau mau membedakan apa yang membedakan cloud computing dan bukan. Jadi kita bisa lihat apa yang sebetulnya terjadi kalau misalnya kita menggunakan langsung bablas ke ini dan yang tidak. Jadi biarpun kita sudah update tapi di sini tetap tidak ada data, tidak terkirim karena tidak ada internet. Problemnya di situ ya. Jadi kalau dengan adanya sistem seperti ini agak ribet. Oke, saya rasa demikian yang saya bisa sampaikan terkait bagaimana perbedaan antara yang bersifat non-edge computing dan edge yang dengan menggunakan edge computing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.